Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Zaman Akhir. Apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat dan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, video kali ini membahas kebohongan yang telah dibangun komunitas Yahudi Ashkenazim tentang asal-usul dan keberadaan mereka di Eropa dan sains yang menyajikan bukti-bukti asal-usul Yahudi Ashkenazim. GPS atau Geographic Population Structure, sebuah aplikasi yang diciptakan untuk menentukan asal-usul dari seseorang atau hewan langka yang diperdagangkan berdasarkan susunan genetika dari seseorang atau hewan tersebut dan kemudian dicocokkan dengan susunan genetika regional berbasis geografi. Seorang anak yang dinyatakan hilang bisa dikembalikan ke tempat asalnya dengan menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini sangat berguna sebagai aplikasi forensik untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia atau human trafficking, perdagangan atau penculikan anak-anak untuk diadopsi, atau bisa juga digunakan untuk menentukan lokasi asal gading gajah, kulit hewan atau hewan langka yang diperdagangkan atau diselundupkan. Khaganate Khazar secara de facto adalah sebuah kerajaan Yahudi setelah Khagan dan para pembesar Khazar beralih keyakinan dari Tengrisme dan Shamanisme menjadi penganut Yudaisme pada abad ke-8. Khazar Khaganate diapit oleh dua kerajaan besar yang berlandaskan agama atau keyakinan, Kristen Ortodoks Timur dan Islam. Mengikuti salah satu dari dua agama ini berarti mesti tunduk pada kaisar atau khalifah. Hal ini tidak diinginkan oleh Khazar Khaganate. Ada yang mengajukan hipotesa bahwa Khaganate Khazar mengubah keyakinan mengikuti Yudaisme karena disebarkan oleh orang-orang Yahudi yang bermigrasi ke Khaganate Khazar. Tetapi hipotesis ini sudah pasti tidak akan diterima. Yudaisme bukanlah agama dakwah sebagaimana Islam, Kristen atau Hindu. Yudaisme hanya dianut oleh orang-orang keturunan Israel. Orang Yahudi Ashkenazim mengatakan mereka adalah orang-orang keturunan Yahudi Sephardim yang bermigrasi setelah kejatuhan Spanyol ke tangan orang-orang Katolik. Berdasarkan pada analisa genetika, Yahudi Ashkenazim tidak memiliki komposisi genetika Yahudi Sephardim atau Yahudi Mizraim di Timur Tengah. Berdasarkan Geographic Population Structure atau GPS, komposisi genetika Yahudi Ashkenazim berhubungan dengan penduduk di Kaukasus, khususnya di Ossetia Selatan, yaitu suku Alan. Susunan genetika penduduk regional Kaukasus sama dengan susunan genetika Yahudi Ashkenazim. GPS sangat akurat untuk menentukan asal-usul seseorang atau sekelompok orang. Misalkan, gading gajah yang diselundupkan bisa diketahui asal-usul atau lokasi habitat dari gajah yang dibantai. Susunan genetika gajah Uganda berbeda dengan gajah Tanzania. Demikian pula susunan genetika gajah India dengan gajah Birma, Thailand, Laos atau Kamboja. Dengan meneliti susunan genetika dari sebuah gading gajah, bisa ditetapkan asal dari gading tersebut. Dari manakah asal Yahudi Ashkenazim? Ada dua hipotesa yang diajukan sebagai jawaban atas pertanyaan di atas. Pertama, pada gambar yang berwarna biru mengatakan Yahudi Ashkenazim berasal dari tepi sungai Rhine. Ketika Palestina diduduki Romawi pada tahun 70 Masehi, banyak orang-orang Yahudi yang dibawa ke kota Roma. Di Roma, orang-orang Yahudi dimasukkan ke dalam karantina yang selalu dalam pengawasan selama waktu tertentu, kemudian dibebaskan. Setelah dibebaskan, orang-orang Yahudi asal Yudea kemudian bermigrasi ke Franconia di Prancis modern saat ini. Selanjutnya mereka menuju Rhineland atau ke tepi sungai Rhine. Saat di Rhineland, mereka menyerap kata-kata dan dialek Jerman menjadi bahasa Yiddish. Dalam beberapa abad kemudian, orang-orang Yahudi di Rhineland bermigrasi ke arah timur atau Eropa Timur. Setelah menetap beberapa waktu di Eropa Timur, mereka berkembang menjadi sangat banyak, menjadi berlipat ganda. Terjadi baby booming atau ledakan kelahiran. Sebuah keajaiban telah terjadi. Angka kelahiran orang-orang Yahudi Ashkenazim begitu tinggi, sementara di beberapa negara Eropa telah terjadi penyebaran wabah virus yang mengakibatkan banyak kematian yang disebut sebagai Black Death
Keajaiban ini tentu saja di luar reproduksi atau kelahiran normal manusia. Hipotesis ini tidak bisa diterima dan tidak bisa dijadikan penilaian atau dianggap sebagai hasil penelitian ilmiah. Hipotesis alternatif mengatakan bahasa Yiddish diturunkan dari campuran bahasa Slavo-Irano-Turkic atau campuran bahasa Slav, Iran, atau Persia dan Turkic. Pada awalnya para pedagang dan orang-orang buangan dari Israel melakukan perjalanan menyeberangi Laut Hitam menuju tanah orang-orang Slavik. Para pedagang ini kemudian ada yang menuju ke Kaukasus Utara dan menyebarkan keyakinan Judaisme pada orang-orang di sekitar Laut Hitam dan Kaukasus Utara. Setelah Kakanit Khazar runtuh, orang-orang Slavik dan Kaukasus Utara yang memeluk Judaisme bermigrasi ke Eropa, terutama ke Jerman. Di Jerman, mereka mengadopsi kata-kata dan dialek Jerman ke dalam bahasa Yiddish yang memiliki dasar tata bahasa Slavik. Kalimat yang diucapkan terdengar seperti bahasa Jerman, tetapi sebenarnya bukan bahasa Jerman. Kalau diklasifikasikan sejumlah kata dalam bahasa Yiddish dan melacaknya ke bahasa aslinya, untuk menunjukkan sebagian besar kata dalam bahasa Yiddish memiliki basis Jerman dengan sedikit bahasa Slavik dan sedikit bahasa Ibrani. Setiap hipotesis yang diajukan memiliki latar belakang yang mengikutinya. Hipotesis pertama menunjukkan asal Jerman. Beberapa dialek Jerman yang menjadi Yiddish. Hipotesis lain mengatakan Yiddish telah berkembang di daerah Kiev dan Rus, sehingga menjadi bentuk yang sekarang di daerah Sorbian di Jerman. Hipotesis Rhineland telah dipercaya bahwa orang-orang Yahudi Ashkenazim yang berasal dari Levan atau Palestina. Beberapa dialek Jerman yang menjadi Yiddish. Hipotesis lain mengatakan bahasa Yiddish berasal dari bahasa Slavo-Irano-Turkic. Sebagian besar kata dalam bahasa Yiddish berasal dari bahasa Slavik. Dialek Jerman atau Germanoid seperti Jerman tetapi bukan Jerman. Sekarang tantangan utama dari hipotesis apapun adalah menjawab 3 pertanyaan berikut. 1. Apa arti nama Ashkenazim? Ashkenazi atau Ashkenazim adalah kata yang panjang, tetapi tidak terkait dengan toponim atau nama sebuah tempat. Jadi bagaimana bisa Yahudi Ashkenazim bisa berafiliasi dengan nama Ashkenazi? Kedua, mengapa bahasa Yiddish muncul pada abad ke-9? 3. Bagaimana kita bisa menjelaskan kehadiran orang-orang Yahudi di Eropa Timur pada abad ke-9? In English, this is a Hebrew word that is written in an English way. And people use it as such, but this is very poor. Rabbi Kanspiro meyakini Yahudi Ashkenazim berasal dari Yahudi Sephardim yang bermigrasi ke negara-negara Eropa Timur. Komunitas Yahudi di Polandia benar-benar mewakili periode waktu sejarah Yahudi yang merupakan transisi besar di dunia Yahudi secara umum. Kami tidak menganggap Anda mengetahui Polandia sebagai pengalaman positif. Kami memikirkan Polandia sebagai bagian dari Rusia yang mengalami penganiayaan shtetl dari Tsar Rusia. Orang-orang Yahudi memasuki Polandia yang adalah bagian dari kekaisaran Rusia, terutama pada abad ke-14, 15, dan 16, setelah pengusiran dari Spanyol. Kita melihat masuknya orang-orang Yahudi secara besar-besaran dari Eropa dan Eropa Barat ke Eropa Timur karena orang-orang Yahudi selalu bermigrasi dari tempat padang rumput tidak begitu hijau, tempat-tempat di mana ada pengusiran, penganiayaan, dan kekerasan terhadap orang-orang Yahudi, ke padang rumput yang lebih hijau, ke tempat di mana para pemimpin lokal menginginkan orang-orang Yahudi untuk mengetahui kontribusi berharga yang dapat diberikan orang-orang Yahudi untuk membangun kota mereka atau kerajaan mereka, dan dengan munculnya Yahudi Polandia yang benar-benar mengambil alih lompatan besar dari tahun 1500 sampai 1650 yang sesuai langsung dari pengungsian dari Spanyol tahun 1492. Kita melihat perubahan besar lain di dunia Yahudi. Kembali pergerakan Yahudi dari yang berpusat di Yahudi Sephardik beralih ke Yahudi Timur Tengah yang tinggal di dunia Arab. Hari ini menjadi berpusat ke Yahudi Ashkenazi. Sebagian besar Yahudi bahkan pasca Holocaust, 3/4% dari Yahudi dunia. Sebelum Holocaust, mungkin 85% dari orang-orang Yahudi di dunia adalah Yahudi Ashkenazi. Kebanyakan orang tinggal di rumah, mungkin ada yang tinggal di istana, di gua, di tenda. Mereka memiliki alamat, meskipun mereka lahir di suatu tempat.
DNA mereka ditempa melalui migrasi, perbudakan, kemenangan, dan penaklukan. Tetapi tidak selalu berupa di mana mereka saat ini pergi, dan pertanyaan mendasar adalah, dari mana kita berasal merupakan pertanyaan yang selalu diutarakan. Untuk menjawab pertanyaan ini, kami mengembangkan alat yang kami sebut GPS, karena seperti halnya sistem navigasi satelit, GPS ini melihat DNA Anda dan melakukan triangulasi koordinat-koordinat geografi Anda untuk mengetahui di mana DNA Anda ditempa. Kumpulan gen mana yang berkumpul dan membuat Anda menjadi ada dan nantinya mungkin telah berpindah ke Inggris, tetapi itu adalah rumah Anda. Kami memutuskan untuk mengembangkan alat ini karena alat sebelumnya memiliki akurasi yang sangat terbatas, sekitar 700 km di Eropa saja, tidak menjangkau tempat lain di dunia. Kami menemukan bahwa ada tempat lain di dunia ini dan kami menemukan keterbatasan model-model ini. Dan karena mereka tidak memahami proses yang telah dilalui manusia, daripada mencoba memikirkan populasi mana yang memikirkan kita. Dunia terdiri dari kumpulan gen regional di tempat lain, dan menyadari bahwa kumpulan gen ini telah bercampur sepanjang sejarah. Kami mencoba mencocokkan tanda tangan Anda dengan tanda tangan kumpulan gen campuran ini untuk mengetahui asal-usul DNA Anda. Kami melakukan hal ini dengan sangat akurat. Kami dapat menempatkan 83% populasi di dunia kembali ke negara asal mereka, dan sisanya dari tempat mereka bermigrasi. Kami menunjukkan bahwa kami dapat memprediksi orang-orang bisa kembali ke desa asal mereka. Dalam kasus orang Sardinia, jika seseorang memberikan kami DNA mereka, kami dapat menempatkan mereka di desa asal mereka, atau cukup dekat dengan desa asal mereka agar mereka dapat menemukan jalan pulang. Teknik kami berbeda dari teknik alternatif karena memodelkan populasi manusia. Semua populasi manusia adalah campuran. Kami tidak menganggap satu populasi muncul satu sama lain. Cara kerjanya adalah kami melihat populasi di berbagai belahan dunia dan kami melihat pada DNA yang khas hanya untuk wilayah tertentu. Dan kami memiliki DNA Afrika Sub-Sahara dan Eropa Utara, dan kemudian kami melihat populasi yang berada di wilayah ini dan kami mencoba memodelkannya sebagai komponen dari kumpulan gen yang berbeda ini, dan sekali kami memiliki tanda tangan dari populasi yang diketahui telah tinggal di wilayah geografi ini untuk waktu yang sangat lama, kemudian kami dapat menguji pengguna untuk melihat tanda tangan ini dan mencoba menyesuaikannya dengan geografi terdekat seperti yang dapat kami temukan dengan populasi ini. Bagaimana kami dapat mencapai akurasi terbesar kami? Anggur DNA mitokondria warisan inparental kami berarti bahwa Anda mendapatkan istri Anda dari ayah Anda dan mitokondria dari ibumu yang mendapatkannya dari ibunya dari setiap generasi. Kami kehilangan beberapa data orang tua dan kakek nenek Anda karena tidak diwariskan sekarang, baik YN DNA mitokondria resolusi yang sangat terbatas ke atas hingga 15 atau 20.000 tahun. Setelah waktu itu mereka bercampur terlalu banyak karena pergerakan populasi dan hanya dengan melihat haplogrup tidak selalu memberitahu kami dari mana Anda berasal. Sebaliknya DNA autosomal Anda langsung dari orang tua Anda sehingga 50% datang dari ayah dan 50% datang dari ibu. Jadi jika ayah orang Jepang dan ibu orang Inggris, DNA-mu akan menunjukkan tanda tangan yang sama dari Inggris dan Jepang yang memungkinkan kami untuk merekam asal geografis bio Anda dengan sangat akurat. Banyak orang saat ini memiliki pemahaman yang baik tentang dari mana mereka berasal, tetapi mereka terus mencari jawaban yang lebih akurat dalam validasi melalui DNA mereka. Mari kita mencoba memikirkan tentang Viking. Mari kita mencoba memikirkan tentang Viking misalnya. Viking adalah populasi Jerman Utara yang pindah ke Skandinavia. Ketika mereka bermigrasi ke Skandinavia, mereka bercampur dengan populasi lokal, dan semakin lama mereka bercampur, semakin terbuka pikiran mereka atau open-minded, akan semakin sedikit DNA Jermanik dalam DNA mereka. Ketika Viking bermigrasi ke Inggris, proses yang sama terjadi. Orang percaya bahwa mereka keturunan Viking. Jika ini benar, GPS akan memberitahu mereka bahwa
GPS dapat digunakan untuk mempelajari populasi yang berada di ambang kepunahan atau terlepas dari nenek moyang mereka karena untuk sejarah dan migrasi. Salah satu contohnya adalah orang-orang Cat Siberia yang bernomor. Hari ini kurang dari 150 orang. Ini dianggap populasi terisolasi. Bahasa mereka tidak diklasifikasikan sehingga kami tidak mengetahui dari mana mereka berasal. Tapi sekarang kami dapat mengetahuinya menggunakan GPS ini. Aplikasi ini memiliki potensi luar biasa untuk forensik, dapat membantu orang yang diadopsi, dapat membantu anak-anak yang hilang, dapat dikembalikan ke negara mereka, dapat membantu memerangi perdagangan manusia. Kami berharap semua aplikasi ini akan sangat berguna bagi penegak hukum suatu hari nanti. Jika Anda ingin menemukan akar Anda menggunakan alat GPS, maka yang perlu Anda lakukan adalah memesan kit DNA dari salah satu perusahaan yang nantinya akan mengambil sampel genotip autosomal Anda. Anda mungkin akan mendapatkan hal yang tidak menyenangkan dari perusahaan ini. File dengan genotip Anda yang nantinya Anda upload ke website kami dan di mana Anda akan menjalankan algoritma GPS. GPS akan menganalisis DNA Anda, membangun tanda tangan DNA Anda, dan menentukan tanah air geografi Anda dan memberi Anda jalan kembali ke sana. That would genotype your autosomal DNA. You will get back from these companies a file with your genotype, which you will later